Balik lagi di TTM, Tanya 3 menit. Nanya-nanya tentang keuangan sama ahlinya cuma 3 menit aja. Coba deh, boleh nggak sih sharing-sharing sedikit tentang gimana sih cara Mbak Ninet sendiri menyiapkan dana pendidikan anak? Dulu waktu itu saya belum jadi financial planner ya. Saya nggak tahu gimana caranya ngatur dana pendidikan anak. Saya juga nggak pernah survei sekolah. Saya juga nggak pernah memikirkan anak saya nanti besar mau jadi apa. Tapi sebagai orang tua, saya tahu saya itu harus menyisihkan dana pendidikan sejak anak saya baru lahir. Jadi saya putuskan untuk menyisihkannya di asuransi pendidikan. Zaman dulu kan asuransi pendidikan itu ada yang jenisnya endowment. Endowment itu memberikan perlindungan asuransi plus dikasih kepastian dana pendidikan yang diberikan secara bertahap. Pada saat itu saya cuma nanyanya ke agen asuransinya adalah berapa sih premi yang paling minimal yang saya pikir sesuai kemampuan saya gitu dan tidak mengganggu pengeluaran-pengeluaran yang lain. Saya juga mikirnya, wah lumayan nih gitu ya, ada cukup dana lah untuk nanti SD, SMP, SMA sampai dengan kuliah di asuransi pendidikan yang sudah terjadwal tadi. Nah, tapi ketika anak saya sudah mulai masuk SD, ternyata uang pangkalnya aja 20 juta. Belum termasuk seragam, belum termasuk uang buku. Harapan saya waktu itu adalah dengan asuransi pendidikan saya yang keluar, bisa mengcover biaya-biaya tersebut. Dan ternyata keluarnya itu cuma 6 juta. Nah, gimana sisanya? Untungnya, saya juga sempat memiliki beberapa investasi kecil-kecilan nih. Ada di reksadana, dan ternyata itu bisa dipakai untuk membayarkan kekurangannya. Terus gimana kalau nanti SMP, SMA, terus habis itu kuliah gitu? Serem banget gitu, saya kaget banget gitu. Ternyata pada saat saya tahu caranya ngitung dana pendidikan itu adalah diawali dengan dia besok gede mau jadi apa, terus dia harus sekolah di mana, kuliah di mana, universitas mana, dan saya cari tahu. Jadi mulai saat itu saya mulai sadar bahwa saya tidak bisa lagi mengandalkan asuransi pendidikan saya. Dan sejak menguasai ilmu perencanaan keuangan, akhirnya saya bisa ngitung berapa sih yang harus saya sisihkan untuk mencukupi biaya dana pendidikan anak saya nanti sampai dengan kuliah. Saya juga harus tahu di mana sih saya harus menyisihkan uang saya tadi. Harapannya adalah hasilnya bisa setara atau kalau bisa lebih melebihi inflasi biaya pendidikan tersebut. Itu bisa pakai reksadana, bisa pakai cicilan di logam mulia, atau bisa langsung. Nah, jadi kalau saya hanya menyisihkan 5-10% dari gaji itu ternyata nggak cukup. Teman-teman, saran saya coba deh pakai aplikasi Finansialku. Di situ tuh jelas banget dari biaya sekarang yang kita tahu nih, yang tahun ini kita tahu, berapa sih inflasinya nanti berdasarkan usia anak kita saat ini, berapa tahun lagi akan kuliah. Kemudian di situ juga disebutkan dengan jelas berapa sih dana yang harus saya sisihkan supaya saya mencapai sejumlah uang yang saya butuhkan tadi.